I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farida Tunida Al-Hasani dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS saya, yaitu UAS mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan dosen pengangku Ibu Ratnasari MKom. Nah, jadi di sini untuk soal nomor pertama, yaitu buatlah kelas yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan yang dibuat sebelumnya. Jadi sebelum membuat sistem akademik ini, kita buat rancangannya yaitu pada use case di sini. Nah, di sini sudah saya buat ada admin, dosen, dan mahasiswa. Di sini dosen, mahasiswa, dan admin bisa login ke sistem syakatnya. Kemudian untuk dosen di sini bisa menginputkan nilai mahasiswa, untuk mahasiswa bisa menginput atau mengisi KRS dan juga mencetak KHS. Nah, admin ini tugasnya juga bisa mengelola data mahasiswa, dosen, dan data mata kuliah atau data yang ada pada sistem tersebut. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke Netsbean-nya. Nah, di sini sudah saya buat kelas-kelasnya. Nah, ini adalah kelas yang sudah saya buat. Nah, sebelumnya apa sih kelas itu? Jadi, kelas adalah prototype atau blueprint atau rancangan yang mendefinisikan variabel dan metode-metode pada seluruh objek tertentu. Nah, jadi kelas ini berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan. Nah, di dalamnya itu berisi atribut atau tipe data dan metode untuk menjalankan suatu program. Nah, dalam syakat ini saya buat ada kelas admin, kemudian kelas dosen, kelas mahasiswa. Oke, kita next ke soal yang kedua, yaitu buatlah properti yang dibutuhkan pada kelas-kelas yang dibuat di nomor 1. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa properti pada kelas mahasiswa. Nah, apa itu properti? Properti atau kadang juga kita kenal dengan atribut atau field. Nah, ini adalah data yang terdapat dalam sebuah kelas. Nah, jadi di sini saya buat ada NIM, kemudian ada nama, alamat, nomor HP, email, semester, dan prodi pada kelas mahasiswa. Kemudian pada kelas dosen di sini propertinya ada NIDN, nama, alamat, nomor HP, dan email. Kemudian pada kelas admin yaitu ada ID adminnya, kemudian nama adminnya. Oke, next untuk soal selanjutnya nomor 3, yaitu buatlah metode setter, getter, dan metode constructor pada setiap kelas. Nah, di sini sudah saya buat ya untuk metode constructor dan metode getter setternya. Nah, saya jelaskan sedikit. Metode adalah kumpulan program yang mempunyai nama, atau metode ini merupakan sarana bagi programmer untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang kecil agar jadi lebih kompleks sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Nah, jadi metode ini merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Nah, kemudian di sini constructor adalah metode khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek itu dibuat atau pada saat proses instansiasi. Nah, konstruktor ini biasanya dipakai untuk membuat proses awal dalam persiapan objek, seperti memberi nilai pada properti, memanggil metode internal, serta beberapa proses lain yang dirasa perlu. Nah, kemudian untuk setter-getter di sini adalah dua metode yang digunakan untuk mengambil dan memperbarui nilai suatu variabel. Nah, untuk metode getter ini berkaitan dengan mengambil nilai yang diperbarui dari suatu variabel. Contohnya di sini public string get NIDN, kemudian return-nya NIDN. Nah, sementara untuk metode setternya itu digunakan untuk
mengatur atau memperbarui nilai dari variabel yang ada. Jadi misalnya di sini public void set NIDN. Nah, di sini maksudnya kita bisa mengatur atau memperbarui NIDN tersebut. Nah, di sini sudah saya buat untuk method constructor dari kelas dosen. Seperti ini metodenya. Nah, kemudian ada setter getternya. Lalu pada kelas mahasiswa juga sudah saya buat untuk konstruktornya berikut dengan metode setter getternya. Lalu untuk kelas admin juga sudah saya buat untuk konstruktornya, kemudian setter getternya. Oke, next soal selanjutnya nomor 4, yaitu buatlah minimal 3 metode fungsi di luar metode pada jawaban soal nomor 3 yang diperlukan pada setiap kelas. Kemudian soal nomor 5 yaitu mengimplementasikan konsep inheritance, polymorphism, encapsulation, dan abstraction pada kelas yang dibuat. Nah, di sini sudah saya buat kelas abstraknya di sini, yaitu abstrak kelas Siakat. Nah, kemudian di sini sudah ada untuk abstrak public void KRS, kemudian ujian dan KS. Nanti ini berkaitan dengan metode fungsi yang ada pada admin, dosen, dan mahasiswa. Jadi di sini kita off-write di sini. Nah, untuk metode fungsinya di sini pada admin yaitu public void ujian. Untuk keterangannya, admin membuka dan menutup akses ujian. Dan untuk mata kuliah object oriented programming. Jadi sistem outputnya nanti runningnya akan menampilkan nama admin, kemudian keterangannya yaitu admin membuka dan menutup akses ujian, dan mata kuliahnya apa, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk KRS-nya yaitu di sini nanti outputnya admin, nama adminnya, kemudian untuk keterangannya yaitu admin memvalidasi data KRS, lalu untuk KHS-nya di sini admin menginputkan nilai KHS pada mata kuliah Object Oriented Programming. Nah, untuk dosen di sini yaitu public void KRS. Nah, di sini keterangannya dosen menyetujui pengajuan KRS. Jadi nanti outputnya pada KRS ada output nama dosennya, kemudian alamatnya, dan keterangan bahwa dosen sudah menyetujui pengajuan KRS tersebut. Lalu untuk ujian di sini nanti outputnya nama dosennya, NIDN dosen, alamat. Nah, kemudian keterangan bahwa dosen sudah mengupload soal ujian pada mata kuliah Object Oriented Programming. Lalu pada KHS-nya nanti outputnya adalah nama dosen berikut dengan NIDN dan alamatnya, lalu keterangan bahwa dosen sudah menginputkan nilai mahasiswa mata kuliah Object Oriented Programming. Next, untuk kelas mahasiswa, di sini untuk KRS-nya yaitu nanti akan menghasilkan output nama mahasiswa, alamat, nomor HP, email, semester, prodi, dan keterangan bahwa mahasiswa tersebut sudah mengisi KRS. Lalu pada ujian yaitu mahasiswa menginputkan jawaban ujian, dan pada KHS-nya mahasiswa melihat dan mencetak KHS. Nah, jadi itu off-write atau masih berhubungan dengan ini ya, abstrak kelas tersebut. Nah, saya jelaskan sedikit, yaitu untuk karakteristiknya pada konsep abstraksi ini hanya bisa diterapkan melalui penerapan konsep pewarisan atau inheritance tersebut. Nah, jadi sebuah kelas yang bersifat abstrak atau superkelas itu, maka subkelasnya wajib mengimplementasikan metode yang masih abstrak dari superkelasnya. Jadi tadi metodenya kan ada KRS, ujian, dan KAS. Nah, itu mengimplementasikan dari metode superkelasnya tersebut. Nah, kemudian pada konsep OOP, inheritance atau pewarisan ini adalah
suatu kemampuan membentuk kelas baru yang memiliki fungsi turunan dan mirip dengan fungsi yang sudah ada sebelumnya. Jadi, dengan kata lain, inheritance ini menurunkan atau mewariskan metode yang dimilikinya pada kelas lain. Nah, kemudian dalam konteks polymorphism di sini terjadi ketika kita memiliki banyak kelas yang memiliki relasi satu sama lain menggunakan inheritance tersebut. Nah, lalu untuk enkapsulasi, nah ini masih erat kaitannya ya, yaitu suatu metode dalam mengatur struktur kelas atau member-membernya dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Nah, ini untuk memberikan akses batasan ini diperlukan keyword modifier, yaitu public, private, dan protected tersebut. Nah, untuk public tadi, contohnya itu dengan modifier public, ini membuat member tersebut dapat diakses dari mana saja. Nah, kemudian untuk private sendiri, yaitu dengan modifier private, member hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Nah, jadi untuk dapat mengakses properti dengan modifier private, nah maka dibuatlah metode setter-getter ini dan diberikan modifier public. Nah, jadi seperti contoh ini ya, dibuat metode setter-getter. Nah, kemudian selanjutnya untuk protected ini kita dapat mengakses member dalam sebuah kelas melalui kelas itu sendiri, kelas turunannya, dan kelas yang berada dalam satu package-nya, seperti itu. Okay, so the conclusion is, jadi overall antara abstraction, kemudian inheritance, lalu polymorphism dan encapsulation itu adalah konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek yang membantu menciptakan kode yang efisien, dapat dipelihara, dan mudah diubah dengan membaginya menjadi unit-unit terpisah dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dalam Java, keempat konsep ini bersatu dan saling mendukung untuk menciptakan struktur program yang kuat dan terstruktur. Oke, coba kita jalankan programnya pada main kelasnya yang sudah saya buat ini. Kita langsung saja klik running di sini. Nah, ini adalah hasil penerapan dari beberapa metode yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini outputnya yaitu input KRS, ada nama mahasiswa, kemudian alamatnya, nomor HP, email, semester, dan prodi. Nah, di sini mahasiswa mengisi KRS. Kemudian pada ujian, nama mahasiswa Firdan Al-Hasani, semester 4, prodi RPL. Mahasiswa ini sudah menginputkan jawaban ujian pada mata kuliah Object Oriented Programming. Nah, pada cetak KHS, mahasiswa ini melihat dan mencetak KHS. Kemudian untuk KRS di sini ada dosen yang bernama Ervan, NIDN-nya, kemudian alamatnya, dan dosen ini menyetujui pengajuan KRS. Pada metode ujian di sini dosennya mengupload soal ujian mata kuliah Object Oriented Programming. Kemudian untuk input KHS-nya di sini dosennya menginputkan nilai mahasiswa pada mata kuliah OOP. Nah, lalu untuk KRS di sini untuk admin ya, untuk admin bisa memvalidasi data KRS. Kemudian admin juga bisa membuka dan menutup akses ujian. Lalu pada KHS, admin ini bisa menginputkan nilai KHS pada mata kuliah tersebut. Oke, baiklah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.